Baik, saya awali dulu pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga video pelajaran kali ini menjumpai sahabat sekalian dalam keadaan sehat, selalu dalam Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus tetap semangat dalam belajar. Baik, sahabat sekalian, pada kesempatan pagi hari ini Pak Syafi'i akan menjelaskan terkait teknis pelaksanaan PTS ya untuk semester genap ya. Untuk PTS semester genap itu diberikan kewenangan kepada guru pelajaran masing-masing untuk melaksanakan PTS ya. Caranya bagaimana terserah guru mapel masing-masing ya. Kemarin di PTS sebelumnya kita menggunakan CBT ya. Sekarang untuk mapel Pak Syafi'i ya, kita akan melaksanakan PTS di blog Sahabat Pelajar Digital ya. Bagaimana mengerjakan soal PTS di blog Sahabat Pelajar Digital? Baik, ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama ya, kalian search di pencarian Google ya, atau ketik Sahabat Pelajar Digital ya. Sahabat Pelajar Digital, kemudian enter atau kalian search ya. Nah, di sini akan terbuka halaman pencarian di Google. Di sini adalah tampil blog Sahabat Pelajar Digital ya, yaitu di sini www atau www.sahabatpelajardigital.my.id ya. Kalian klik saja di sini Sahabat Pelajar Digital ya. Maka akan terhubung pada blog Sahabat Pelajar Digital. Lalu bagaimana cara mengerjakan soal PTS semester genap melalui blog Sahabat Pelajar Digital? Nah, di sini di menu ya, ada beranda, ada kontak, ada absensi, ada video pelajaran, ada penilaian peserta didik. Nah, sahabat sekalian, kalian fokus di sini di penilaian peserta didik ya. Sekali lagi, kalian fokus di sini di penilaian peserta didik. Misalkan kelas 10 OTKP 2 misalkan ya, kelas 10 OTKP ya. Nah, di sini sahabat sekalian akan mengerjakan soal PTS genap ya, karena PTS ganjil sudah dilaksanakan kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke PTS genap. Nah, di sini ya, PTS genap teknologi perkantoran 10 OTKP ya, jika kelas 10. Nah, pilih di sini PTS genap teknologi perkantoran 10 OTKP. Nah, kalian klik saja di sini, klik satu kali ya. Maka akan terhubung pada soal PTS genap teknologi perkantoran ya, saya singkat Tekper 2020-2021. Nah, di sini ada apa namanya, kelas, kalian isi kelas apa ya, misalkan 10 TKP 2, nomor absen berapa diisi di sini ya. Kemudian kode ya, kode PTS ini nanti akan Pak Syafi'i kirim di grup ya, di grup WA atau di grup Google Classroom ya.
akan Pak Safi kirim di Google Classroom, kode pengerjaan soal, kemudian nama kalian isi ya. Ini saya acak ya. Kemudian nanti kalian klik next ya, baru nanti akan muncul soal yang harus kalian kerjakan ya. Ingat, kode nanti akan saya kirim dan kode harap dimasukkan dengan benar. Kalau tidak bisa memasukkan kode, maka tidak akan bisa lanjut ke soal. Kemudian begitu juga untuk kelas 11 ya. Misalkan kelas 11 OTKP ya. Pada kelas 11 OTKP saya mengajar produk kreatif dan kewirausahaan ya. Berarti PTS genap PKK 11 OTKP ya. Ini berarti yang harus diklik oleh kelas 11 yaitu PTS genap PKK 11 OTKP. Saya klik ya. Nah, kalian klik di sini. Tunggu ya, kalian tunggu, maka akan terhubung pada soal PTS genap PKK 11 OTKP. Kalian kerjakan di sini, masukkan nama, nomor absen, kode, kelas ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kode saya kirim di Google Classroom atau grup WhatsApp ya. Nah, di sini kode harus dimasukkan dengan benar, diisi semua, baru kalian klik next, maka akan terhubung dengan soal PTS genap PKK 11 OTKP 2020-2021. Untuk kelas 12 tidak ada PTS ya. PTS diambil dari nilai ulangan, tugas harian dan sebagainya. Untuk kelas 12 ya, kelas 12 nanti fokus ke USPBK ya. Baik, itu cara mengerjakan PTS genap ya melalui blog Sahabat Belajar Digital ya. Jadi diingat-ingat ya, dipilih sesuai dengan mapel dan kelas ya. Nah, kayak sekarang pelaksanaan PTS, berarti yang dipilih adalah PTS genap ya untuk kelas 11, PTS genap 11 OTKP, untuk kelas 10 PTS genap teknologi perkantoran. Baik, itu cara mengerjakan PTS genap melalui blog Sahabat Belajar Digital. Kemudian sahabat sekalian, anak-anak sekalian ya, sebelum mengerjakan soal, kalian pelajari materi dan video-video pembelajaran yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Kemudian juga jangan lupa untuk belajar di bank soal ya. Untuk belajar di bank soal. Nah, di sini ada menu bank soal ya. Siapa tahu di soal PTS ini ada soal yang keluar dari bank soal ini ya. Untuk bank soal bank soal teknologi perkantoran 10 OTKP, kalian klik bank soal teknologi perkantoran 10 OTKP ya. Diklik saja di sini, diklik, tunggu prosesnya ya. Oke, maka akan terhubung dengan bank soal teknologi perkantoran 10 OTKP. Ini kalian pelajari ya, sebagai latihan saja kalian pelajari. Siapa tahu ada soal yang hampir sama atau sama di soal PTS ya, sehingga bisa membantu kalian ya, anak-anak sekalian ya. Kemudian juga misalkan kalian kelas 11 OTKP, berarti kalian pelajari ya bank soal PKK 11 OTKP. Tinggal klik saja di sini bank soal PKK 11 OTKP. Nah,
Di sini akan terhubung beberapa soal, juga kalian bisa pelajari dulu terlebih dahulu ya, baru kalian mengerjakan soal PTS genap ya. Ini supaya namanya sebagai tambahan ya, pengetahuan ya bagi yang sekalian sebelum mengerjakan pas genap ya. Baik, itu menu yang menu yang Pak saya sampaikan ya, yaitu penilaian peserta didik dan soal ini ya, kalian pahami di sini tadi yang Pak Safi sampaikan. Baik sahabat sekalian ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Kemudian saya sampaikan ya, perlu digarisbawahi bahwa soal PTS ini waktunya kondisional ya. Kalau bisa kalian kerjakan di waktu jam pelajaran bahasa BI ya, kalau bisa ya, sehingga tidak mengganggu pelajaran yang lainnya. Nah, tetapi ini Pak Safi kasih batas waktu 1 minggu ya, 1 minggu untuk kalian mengerjakan, terserah waktunya kapan ya. Pak Safi hanya berikan waktu 1 minggu dari Senin sampai dengan hari Minggu. Kalian kerjakan di rumah masing-masing sesuai dengan waktu dan kondisi kalian. Kalau bisa kerjakan di jam pelajaran bahasa BI. Yang penting tidak mengganggu pelajaran yang lain ya, mata pelajaran guru yang lain ya. Jadi ini sifatnya waktunya kondisional ya. Tapi Pak saya sarankan kerjakan di pelajaran waktu pelajaran bahasa BI. Baik, itu saja yang saya sampaikan di video pembelajaran terkait pelaksanaan PTS genap di blog Sahabat Pelajar Digital. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di forum Google Classroom. Baik, tidak lupa saya sampaikan ya cara absen ya, cara absen atau presensi PTS ya. Cara absennya bagaimana ya? Kalian cukup ke sini ya, kembali ke beranda ya, diperhatikan ya cara absen PTS genap ya. Di sini di bagian bawah ya, kita tunggu dulu ya, masih proses ya. Oke, untuk absennya ya, kalian cukup di sini ya, di bagian bawah ya. Ini kalian scroll ke bawah ya, di blog Sahabat Pelajar Digital ini kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ya, di menu pengikut ini ya, di sebelah kanan ya. Nah, di sini ada tombol ikuti ya. Jadi absennya, absen pelaksanaan PTS genap ini kalian cukup mengklik ikuti di sini. Ikuti, kalian klik di sini, ikuti, klik, kemudian klik di sini, ikuti ya, klik. Oke ya. Jadi kalian sudah selesai absen untuk mengikuti pelaksanaan PTS genap ya. Dan ini sifatnya wajib ya. Bagi kemarin yang sudah mengikuti ya, tidak usah absen kembali ya, karena sudah ada di sini daftar-daftar yang sudah mengikuti di blog Sahabat Pelajar Digital. Bagi yang belum, sifatnya wajib ya, kelas 10 ODKB dan 11 ODKB sebagai tanda mengikuti pelaksanaan PTS genap. Baik, demikian dari saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.